Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita santunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Elsa Fatima Azara dengan NPM 222154096. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Dampak Aroma Kopi Terhadap Semut. Izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah cerita. Pada suatu hari, hiduplah seorang gadis yang kita sebut saja dengan Lina. Waktu itu, Lina ingin sekali meminum teh, maka dari itu ia pergi ke dapur untuk membuat teh. Lina menaruh 1 sendok gula pada gelas, dan ketika ia pergi mengambil teh, betapa terkejutnya ia ketika mendapati semut yang mengerubungi gula yang terjatuh di dekat gelasnya. Lina pun segera mengambil pembasmi semut yang beraroma kopi dan menyemprotkannya pada semut tersebut. Dan seketika kawanan semut tersebut pergi menjauhi butiran-butiran gula. Namun setelah menyemprotkan pembasmi semut tersebut, Lina menjadi penasaran mengapa semut tidak menyukai bau kopi. Nah, pada presentasi ini, saya akan membahas hal tersebut. Semut merupakan serangga yang dapat hidup hampir di seluruh habitat terestrial atau daratan. Semut bisa hidup di hutan, bisa hidup di gurun, dan juga hidup di lingkungan sekitar kita. Namun, terdapat satu daratan yang dimana semut itu tidak bisa menghidupinya. Apakah rekan-rekan tahu di mana itu? Ya, benar, itu adalah di kutub. Namun seperti cerita Lina tadi, semut itu biasanya menjadi biang masalah dalam rumah tangga. Mengapa? Karena semut ini mudah sekali mengerubungi makanan. Maka dari itu banyak sekali produk pembasmi semut yang diciptakan, baik yang berbahan dasar kimiawi maupun dengan bahan dasar alami, salah satunya adalah kopi. Namun tidak seperti lada yang memberi rasa pedas, dan juga tidak seperti sitrus yang beraroma tajam, kopi ini cenderung tidak memberi rasa pedas dan beraroma tajam, setidaknya bagi indera penciuman manusia. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti apa dampak kopi terhadap semut sebagai salah satu pembasmi semut, serta kandungan apa yang terdapat dalam kopi yang tidak disukai oleh semut. Sebelum masuk ke penelitian, kita perlu mengetahui secara lebih dalam tentang semut dan kopi. Yang pertama adalah semut. Semut atau dalam bahasa ilmiahnya Formicidae merupakan serangga yang sosial. Mengapa semut ini dapat disebut sebagai serangga yang sosial? Karena semut ini hidup berkoloni dalam mencari makan, membuat sarang dan juga melindungi diri secara bersama-sama. Pada koloni semut terdapat 3 jenis semut, yaitu semut pekerja, pejantan, dan juga ratu semut. Yang pertama, semut pekerja. Semut pekerja ini memiliki tugas untuk menjaga makanan ataupun menjaga kawanan dari predator. Yang kedua, semut pejantan ini memiliki tugas untuk membuahi ratu semut sehingga menghasilkan telur. Dan yang ketiga, ratu semut itu memiliki tugas untuk bertelur dan juga mendirikan koloni semut. Semut ini memiliki ukuran sekitar 2 hingga 2,5 mm yang terbagi atas kepala, dada, dan juga perut. Di kepala semut terdapat sebuah antena yang semut gunakan untuk berkomunikasi dengan semut lain, dengan cara menyentuhkan antena mereka masing-masing sebagai tanda ucapan salam. Bagian tubuh semut yang memegang peranan penting lainnya adalah indera penciuman mereka yang terletak di antara antena. Indera penciuman mereka memiliki reseptor 4 kali lebih kuat dari manusia dan juga serangga lainnya. Dan sebagian besar mereka gunakan untuk mencari makanan dan mengenal koloni dan sarang mereka melalui senyawa pirazin yang dihasilkan oleh bakteri Serratia marcescens yang hidup dalam usus semut. Selanjutnya adalah kopi atau dalam bahasa ilmiahnya Rubiaceae. Merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Bagian dari tanaman kopi yang paling sering dimanfaatkan adalah biji kopi, yang biasanya digiling untuk dijadikan bubuk kopi, dijadikan sebagai pengharum, penambah rasa, dan lainnya. Salah satu kandungan yang terdapat dalam kopi adalah kafein yang bersifat aditif dan dapat menyebabkan kecanduan bagi orang yang mengonsumsinya. Baik, dalam penelitian yang saya lakukan ini memerlukan alat dan bahan seperti timer, sendok, gula pasir, dan juga kopi bubuk. Dengan objek penelitian ialah kawanan semut api. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022, pukul 14.12 WIB, yang bertepat di halaman rumah Desa Karanglayung, RT 4 RW 1, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, berikut merupakan analisis dan juga hasil penelitian saya.
pada waktu 14.13 WIB, saya menaruh gula pasir pada lintasan yang dilalui oleh kawanan semut. Nah, semut mulai menyadari adanya gula pasir, namun masih mencari letak gula pasir dan belum menemukannya. Kemudian pada waktu 14.21 WIB, semut ini sudah mulai menemukan letak gula pasir dan mulai mengerubunginya. Kemudian pada waktu 14.28 WIB, saya menaburkan kopi bubuk pada gula pasir dan area di sekitarnya. Kemudian adanya reaksi semut, dan semut ini mulai berjalan menjauhi area kopi bubuk dan juga gula pasir. Kemudian masih pada waktu 14.28 WIB, beberapa detik setelah saya menaburkan kopi bubuk di area gula pasir, semut kesusahan untuk menemukan kembali lintasan yang telah dilalui sebelumnya. Dan kemudian pada waktu 14.30 WIB, kurang lebih 2 menit setelah menaburkan kopi bubuk di area gula pasir, semut pun meninggalkan area gula pasir dan juga kopi bubuk. Nah, sesuai dengan hasil penelitian saya tadi, setelah kopi bubuk ditaburkan di area gula pasir, semut itu beberapa detik kemudian mulai berhamburan untuk menjauhi area kopi bubuk dan juga gula pasir. Hal ini terjadi karena kandungan kafein yang terdapat pada kopi itu memberikan aroma tajam yang khas pada kopi. Meskipun aroma kopi dan kafein itu tidak tajam bagi indera penciuman manusia, namun bagi semut yang memiliki indera penciuman dengan reseptor 4 kali lebih kuat daripada manusia dan serangga lainnya, bau kopi itu menjadi lebih tajam, sehingga mereka cenderung untuk menjauhi bubuk kopi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan semut memberikan reaksi terkejut dan mulai menjauhi area bubuk kopi dan juga gula pasir. Nah, selanjutnya setelah semut menjauhi area gula pasir yang telah ditaburi oleh kopi bubuk, semut itu terlihat kebingungan untuk mencari kembali lintasan yang telah dilaluinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kandungan kafein yang terdapat pada kopi yang menghasilkan aroma kopi yang tajam bagi semut, itu akan membuat semut itu kebingungan untuk membedakan antara aroma kopi dengan keberadaan kopi itu sendiri. Sehingga semut menjadi bingung untuk kembali kepada lintasannya, dan juga semut akan kehilangan aroma senyawa yang dapat menuntunnya kepada sarangnya. Maka dari itu, beberapa detik setelah semut mencium aroma kopi, mereka akan terlihat seperti kesulitan untuk menemukan kembali lintasannya. Baik, berdasarkan analisis dan juga hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, semut ini merupakan salah satu serangga yang banyak menggunakan indera penciumannya dalam melakukan aktivitas. Yang kedua, meski tidak bagi manusia, namun bagi semut, kopi ini memiliki aroma yang tajam sehingga semut tidak menyukai bau kopi. Yang ketiga, bau kopi yang tajam membuat semut itu sulit membedakan aroma kopi dan juga keberadaan kopi itu sendiri. Kemudian yang keempat, bau kopi bagi semut itu dapat membuat semut kehilangan kemampuan untuk menemukan kembali lintasan yang telah dilaluinya. Namun hal ini tidak sampai membuat semut mati. Dan yang terakhir, karena aroma kopi, maka dari itu banyak sekali pembasmi semut yang digunakan dengan menggunakan bahan dasar dari kopi. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.